Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai 16,23 triliun. Program ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan harga dan menurunnya daya beli masyarakat. Stimulus ini mencakup bantuan sosial, insentif pajak, serta program pencipta lapangan kerja, dan ditargetkan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% pada akhir tahun 2025. Stimulus yang dinamakan paket stimulus ekonomi 8+4+5 terdiri atas 8 program utama, 4 program lanjutan, serta 5 program pencipta lapangan kerja. Salah satu program terbesar yakni bantuan pangan berupa 10 kg beras bagi 18,3 keluarga penerima manfaat dan disalurkan Oktober hingga November 2025. Anggaran untuk program ini mencapai 7 triliun, menjadikannya alokasi terbesar dari keseluruhan paket. Selain itu, pekerja sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe mendapat insentif berupa PPh 21 yang ditanggung pemerintah, sedangkan pekerja non-IPA seperti pengemudi ojek online, kurir, supir, hingga pekerja logistik memperoleh diskon 50% untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Bagi kalangan muda, pemerintah menyiapkan program magang berbayar yang ditargetkan menjaring 20.000 lulusan perguruan tinggi. Sementara di bidang infrastruktur, program padat karya tunai akan digelar oleh Kementerian PUPR, Perhubungan, dan kementerian lain guna menyerap tenaga kerja di daerah. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar, tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus kan, kalau kita asumsikan rasio tax ratio-nya konstan, kalau PDB-nya tumbuh lebih cepat kan tax-nya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral to positif. Tadi pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2% insya Allah bisa dicapai. Stimulus ekonomi ini diluncurkan ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% pada kuartal 2 setelah sempat melambat menjadi 4,47% di kuartal sebelumnya. Meski demikian, sejumlah pengamatan menilai waktu pelaksanaan yang singkat dapat membatasi dampak program. Pengawasan distribusi belum dinilai menjadi faktor penting agar stimulus benar-benar tepat sasaran. Pemerintah menegaskan akan terus memantau jalannya program stimulus agar terhindar dari kebocoran anggaran. Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan ekonomi nasional tetap terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan lapangan kerja baru terbuka. Dari Jakarta, saya Rizky Amalia melaporkan untuk Anda.